Salah satu penyebab saya sakit, saya malas makan. Jadi usus saya bermasalah. Jadi saya itu dari SMA saya puasa Senin Kamis. Tidak pernah makan sahur. Sejak SMA. Asal siningi si bakam misi, insya Allah puasa kak. Pemulai SMA. Kenapa dulu dari SMA saya selalu puasa? Saya bilang sama adikku itu Lukman, daripada lapar kau saja, mending puasa kita dapat pahala. Keremangan saya tidak pernah makan sahur. Dan kalau buka paling minum air, pergi mak. Itulah penyebab usus saya bermasalah. Tapi didapat penyakitku bukan usus saja, poso. Jadi jalan sedikit tak kancing mak. Baru kalau poso emosi ya. Mau kita bekerja tapi tak kancing. Semoga Allah melindungi Bapak dari penyakit-penyakit di dalam. Doakan secepat sembuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa pilkada, bukan takwa pilcaleg. Tunggu itu caleg-caleg nanti pakaiannya itu langsung seperti Ustaz Dasar. Masuk masjid tapi mau dicoblos. Sudah dicoblos hilang nih. Jadi pilkada, pilcaleg nanti jangkit lagi mau dibodoh-bodohi. Jangan mau ambil uang sogo. Bapak tidak miskin dengan menolak uang 1 juta dan tidak kaya dengan mengambil 1 juta. Tapi memilih caleg yang baik, kalau bukan Bapak Ibu nikmati, anaknya nanti yang nikmati atau cucunya. Ya negara kita Pak. Itu nanti mobil listrik. Sumber energinya mobil listrik itu 4. 3 di Indonesia. Maka negara luar mulai melirik Indonesia. Bayangkan 4 sumber tenaga mobil listrik nanti, 3 di Indonesia, 1 di antara nikel. Tapi kalau yang memimpin negara kita, pemimpin abal-abal, sudah kita tetap miskin. Maka jangkit terima uang sogok nanti ketika pilpres. Kalau ada caleg kita tidak suka selama ini tidak pernah, jangan maki-maki berdosa ki. Gimana caranya? Ganti misalnya dek. Jangan kau lagi pilih, koda lagi. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuhmu bukan polisi, musuhmu bukan tentara, musuhmu bukan aparat, musuhmu bukan ulama, musuhmu adalah setan. Dan ternyata masih banyak setan berkeliaran di masjid ini. Setannya berupa handphone. Simpan saya itu dulu HP Ibu. Dek, dengar nih dulu ceramah. Selama kita pegang handphone, pasti tidak kita dengar ini ceramah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ceramah saya pertama setelah saya keluar dari rumah sakit. Sumbangan untuk 1 kompleks. Sebenarnya dokter masih nalarang nggak konser. Saya bilang gantung mic kayak ini 1 tahun. Tapi Pak Hamdi tadi dia bilang, Ustaz bisa saya pergi besuk? Saya bilang di kantor rumah ini Pak. Saya bilang kalau begitu subuh saya ceramah. Rindu juga saya dengan mic.
Pertama, adik-adik saya kasih kau hadiah. Ramadan itu bulan keberapa Hijriah? Yo, siapa yang tahu? Jak kau sebut ki, naik kau sini. Sini kau. Sini. Ramadan itu bulan keberapa Hijriah? Walimpu. Cepat kau. Ramadan itu siapa dulu namamu, Dek? Akram. Sebelum kau jawab ada paspornya. Siapa namanya anakku? Namanya anakku. Ya, dapat mukul limpu. Nah, sekarang Ramadan itu kalau Masehi bulan berapa? 9. Duduk monggo, macah. Mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh melebihi Ustaz Das'ad. Jadi yang pertama ini dulu harus kita bahas. Ramadan itu bulan ke-9 kalau Hijriah. Yang artinya bulan yang panas dan membakar. Kenapa disebut bulan panas dan membakar? Menurut para ulama, bukan dasar latih. Karena pada saat itu dibakar dosa-dosa dan kesalahan. Bapak-bapak merugi masuk Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya selain disebut bulan Ramadan, selain disebut bulan puasa, Ramadan juga disebut bulan maghfirah, bulan ampunan. Ramadan artinya kalau bahasa Arab bulan yang panas dan membakar. Menurut ulama, panas dan membakar itu membakar dosa-dosamu. Seolah-olah makadepung Allah Ta'ala. Adi Hamdi, 10 sit di ulana mau lupai kak. 10 sit di ulana makan rasu-rasu ko. Wala ta'asu mirrawillah. Jakmu peturnu. Jangan ku putus asa, sini ko. Ku kasih kau 1 bulan untuk menghapus dosa-dosamu. Maka celaka orang yang mendapati Ramadan dan dia tidak mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa Pak? Dosa apa sebut lagi? Paling menipu istri. Balik-balik kayak kalau tidak pernah kita tipu istri tak. Paling kasar ngomong. Kadang-kala sholat terlambat. Dan saya yakin tidak ada di sini yang sombong sampai dia melantik dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada toh? Fir'aun, Namrud itu diharamkan masuk surga karena dia lantik dirinya sebagai Tuhan. Itu makanya tidak diampuni. Selama Bapak tidak mengaku diri sebagai Tuhan, kecil itu dosamu. Kecil. Maka depung Allah Ta'ala, datang kau bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar. Datang kau bawa dosa dengan berjalan, saya sambut kau dengan berlari. Dan hebatnya, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi rugi orang yang masuk Ramadan, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dekna serta merta tamara malat tapaya puni ni dosa tak dek. Engkau cara-carana. Tidak berarti masuk Ramadan, saat masuk Ramadan otomatis langsung diampuni. Tidak cika. Niat ton cara-carana. Ada tata caranya. Apa tata caranya? 1. Banyak-banyak istighfar. Dulu TVRI waktu belum ada caleg-caleg kah? Sebelum buka dan radio RRI, sebelum buka 5 menit, nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Ini kalau di Kalimantan saya begini orang jamaah pada ikut. Di sini nah lihat-lihat ya. Kau kira aku nyanyikan, kau celaka. Nashhadu Allah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Coba kalau mau ki buka, jangkit dulu lihat-lihat makanan. Kenapa Ustaz? Di situ tempat istighfar paling kuat, paling baik. Waktu mustajab berdoa menjelang buka puasa. Jadi istighfar ki dulu di sini, baru keluar ki di situ makan. Karena kalau istighfar ki di depan makanan, pasti yang kita pikir mana dulu? Es buah kah, jalan kotek kah? Di sini ki dulu duduk. Begitu tun keluar makin buka. Karena kalau di depan makanan ki pasti mulut istighfar. Mana dulu ini? Apalagi pun puasa. Mau lihat nama-nama nafsu. Itulah menjelang puasa. Mau semua dimakan toh? Es buah. Tapi jalan kotek tetap nomor 1. Jalan kotek, pisang hijau. Dan enaknya ada penjual-jual depan lorong, depan pintu masuk. Tinggal bapak pilih, bawa ke uang. Kalau mau ke pahala, beli ke 10, bawa di sini. Nah bukai orang yang buka Ustadz, orang yang buka karena es buahmu, kau dapat pahalanya seperti pahalanya itu orang. Jadi kamu dapat pahala kalau 10 es buah, 10 pahala puasa kau dapat. Jangan kau terlalu seke. Tidak ada baiknya itu hidup orang yang pelit. Betul. Kenapa saya miskin? Seke kau. Coba bedek dermawan kau. Allah kasih kau. Coba bedek kau dermawan. Allah dalam Quran bilang, kau belanjakan 1, ku ganti kau 700. Itu Quran bilang. Kenapa kau miskin? Karena kau kiri galam paku jambatan. Selalu kau bilang, kita orang miskin. Miskin terus maka. Nah bilang Tuhan, ana inda sondi abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka miskin tidak bisa sedekah, miskin maka itu terus. Jadi kalau mau kaya, gaya orang kaya kok. Saya tanya Ki, ada orang bangkrut di komplek ini gara-gara rajin sedekah? Nia, tunjukkan ngebalatna. Ustaz, itu sana yang sudut, yang warna kuning rumahnya, kaya dulu itu Ustaz. Bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tak mungkin. Yang bangkrut selingkuh. Ada selingkuh di sini. Susah itu minta maafnya Pak. Bapak bertobat tidak diterima sebelum minta maaf sama istrimu. Dan harus kau sebut. Nate mako. Bu maafkan anak. Kenapa Pak? Pernah kak hilap. Waktu ku tugas dulu di Kendari 1 bulan, ada perempuan mirip sekali kok ibu. Minta maaf kak. Nah bilang saya juga minta maaf Pak. Waktu nu pergi, ada tonco anak muda mirip nu. Jam berapa Mi? Oke. Kan tidak puasa aja saya. Masih dilarang sama dokter. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi Ramadan bulan maghfirah. Bulan ampunan. Bagaimana cara bertobat Ustaz? 1, banyak-banyak istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Enaknya itu kalau menjelang buka 2 sab istighfar rame-rame 5 menit mo. Di situ waktu paling mustajab. Cuma
Cuma kita kalau mau buka es buah, jalan kote, ikan doang, alengaseng balala. Baru ndak namakan jitu, itulah nafsu. Coba lihat itu nafsu, keserakahan. Begitu mau buka, mau semua dimakan itu toh. Masuk 2 biji kurma, 1 gelas air, pisang hijau, hilang nih semua itu. Dan bapak-bapak, ini saya baru sakit dan sampai sekarang masih sakit. Salah satu penyebab saya sakit, saya malas makan. Jadi usus saya bermasalah. Jadi saya itu dari SMA saya puasa Senin Kamis. Tidak pernah makan sahur. Sejak SMA. Asal siningi si bakam misi, insya Allah puasa kak. Pemulai SMA. Kenapa dulu dari SMA saya selalu puasa? Saya bilang sama adikku itu Lukman, daripada lapar kau saja, mending puasa kita dapat pahala. Keremangan saya tidak pernah makan sahur. Dan kalau buka, paling minum air, pergi mak. Itulah penyebab usus saya bermasalah. Tapi didapat penyakitku bukan usus saja, poso. Jadi jalan sedikit tak kancing mak. Baru kalau poso emosi ya. Mau bekerja tapi tak kancing. Semoga Allah melindungi bapak dari penyakit-penyakit di dalam. Doakan secepat sembuh. 1, istighfar. Jadi kalau melok kina dan pangapong Allah Ta'ala, istighfar ki. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Tidak cocok dengan hanya istighfar. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang ikut dimanfaatkan orang lain. Kalau kau cuma ngaji, bukan amal soleh itu. Kalau kau cuma tarawih, bagianmu itu. Kalau kau cuma ngaji, kau tonji dapat. Tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Menjadi manusia manfaat. Sedikit juan tak. Sandal to mau kita sumbang. Sandal. Tahu jaki sandal to? Sandal lah. Itu orang Bugis tidak mau dikalah. Kalau tidak dapat bahasa Indonesianya, bahasa Bugisnya nak tambahi saja. Sandal. Sandal lah. Kasur. Kasur. Jadi bapak kalau cuma mampu mapa buka 2 bungkus nasi goreng, nasi campur itu mau. Bapak juga yang lain jantungku cala-cala. Rantongi papa buka. Baik itu cilaka. Daripada kau tenah pacala-cala. Ini biasanya ibu-ibu. Tapi bukan komplek Geraha. Kalau komplek Geraha tawa jago. Jago mengatur papa buka. Belum apa-apa stem dari mengasem mi. Kuliah di grup. Ada tong penjual-jual. Beli kodong itu. Jangkit beli di luar. Beli sama tetangga. Menolong tetangga jauh lebih baik daripada membeli orang luar. Tidak bagus Ustaz. Kalau niat tak untuk membantu tetangga, pahala tak besar. Ya. 2, amal soleh. Amal soleh ini sedekah. Demi Allah Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bedek mas sedekah kok, bedek nak tambahi puangnya. Tahu enggak? Sedekah itu Quran, ku gantikan ku 700 kali lipat. 700, dan itu kata Allah. Jadi kalau mau kau kaya, sedekah. Kalau kau bilang ndak ada, miskin terus maka itu. Sedekah kau. Nah, sebelum saya lupa, saya mau kasih hadiah umroh ini Pak Imam. Mana Pak Imam? Hah? Karena dia setia menemani kita sholat 5 waktu. Dan kusuka caramu Imam dek. Ndak panjang. Sesuai aspirasi. Balik sikap saya kalau lama Imam. Sudah setengah mati, tidak tahu juga. Dolin. Al-Fatihah paling nak baca. Ini anak muda bersyukur Pak ada imam. Bagus bacanya, tidak panjang, tidak cerewet,
baik akhlaknya, maka ku kasih kau hadiah. Insyaallah bulan Syawal berdua ki pi umroh. Ya, insyaallah. So, kau sudah dapat itu bantuan tiap bulan? Sudah? Enggak, yang dari saya. Oh, kau belum kasih masuk berkas? KTP sama kakak? Oh, kasih masuk nanti ya? Sudah Mi? Oh, nanti saya cek lagi di kantor. Bapak-bapak, kalau ada tetangga tak fakir miskin atau marbot, kita tahu miskin betul, bawa ke rumah KTP sama kakaknya. Saya kasih bantuan tiap bulan. Insyaallah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, amal soleh. Seperti amal soleh, kasih umroh Pak Imam. Bayangkan kalau tidak ada imam tak. Kalau asar sama duhur Pak Aman. Maghrib bisa. Parah suaraku. Syukur alhamdulillah ada imam. Maka tadi malam saya terinspirasi, saya mau kasih umroh imamku. Jadi nanti tidak banyak jamaah, berdua jeki nanti. Syawal insyaallah. Ya, Pak Imam. Ku lupa lagi namamu deh. Sama namamu? Juliansa. Ada cewek nih? Carikan jodoh. Kalau ada nanti kau suka, saya lamarkan kau dan saya kasih kau uang anuna, uang panaikna. Tojeng. Betul kak. Ya, sudah. Ramadan disebut bulan penuh ampunan. Maka selain istighfar, yang kedua amal soleh, yang ketiga bertobat. Tekama carana bertobat. Satu, ada namanya sholat sunnah taubat. Kalau ada taraweh, ada tahajud, ada juga sholat sunnah taubat. Terutama ini bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratul maut. Jadi main-main Pak, saya ini kira-kira bulan lalu Pak, waktu dipasangin semua ini susah bernapas, aku bilang lewat main. Nah, bagaimana bertobatnya? Sholat sunnah taubat ki Pak. Tekama carana, peko gicarana Ustaz. Pura ki buka, jak natal lisu. Toh, kakaknya sudah maki buka toh? Nah, di situ waktu untuk sholat taubat. Sudah maghrib menunggu isya. Terutama kita yang sudah tua. Saya tidak menganggap bahwa orang tua, anak muda tidak mati. Tidak. Peluang mati orang tua jauh lebih besar. Kau juga anak muda, kau kira panjang umurmu? Jangan kau. Ya? Caranya sama sholat sunnah biasa, cuma beda niat. Kalau taraweh, sholli sunnatal tarawih, rakataini lillahi ta'ala. Sholli sunnatal tahajjudi, rakataini lillahi ta'ala. Sholli sunnatal duha, rakataini lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah taubat, sholli sunnatal taubat, rakataini lillahi ta'ala. Tidak ku tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ki. Saya niat sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu pun kita tidak paham, langsung maki saja Tuhan sambahin taubat nah. Allahu Akbar. Yang ketawa serius ini. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulangi lagi Tuhan. Seperti yang tadi. Allah. Kapan taubatnya? Kapan? Sujud terakhir. Menangis aku di situ. Semakin kau menangis, semakin Allah tersenyum. Hebatnya itu Tuhan. Kalau saya salah sama Haji Hamdi, dia bilang ku maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Begitu syaratnya kalau manusia. Coba lihat, ku maafkan kau, tapi saya tidak mau lihat lagi mukamu. Tuhan, banyak dosamu. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bayangkan, sudah banyak salah, datang bertobat, Allah cinta. Maka selesai sholat maghrib, tak mau motor ya. Apa nuan le motor ya? Le mau ngandre. Pas suruh mako. Tidak mungkin juga ambil kau panjar sama istrinu. Ada yang tanya. Pengantin baru. Ustaz, kalau sudah ki begitu langsung ki mandi. Saya bilang tidak bos, terakhir pi. Kalau kau pengantin baru, sudah buka begitu kau mandi. Jam 10 pulang kau taraweh, begitu kau lagi. Mandi kau lagi. Mau kau tidur begitu kau lagi. Mandi kau lagi.
Sudah sahur begitu mandiku lagi. 2 hari demam aku. Bagaimana paling cara Ustaz? Episode terakhir ti. Tuh? Tapi kalau seperti aja tenang. Capu-capu mami dobe mi. Tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi bertobat, salat sunat tobat ki, selesai ki salat maghrib, nunggu isya. Berapa rakaat? 6. Boleh 2, boleh 4, tapi Nabi sunnahkan 6. Sholli sunatal taubat, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ibu-ibu menunggu salat isya, salat taubat. Sudah itu menunggu ceramah mengaji. Ibu itu paling rajin mengaji tuh. Dia mengaji sambil dengar ceramah, tapi macam-macam itu. Panjangan ceramah baru jelek ji. Jadi itu ya, salat sunat taubat. Istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lisan. Yang kedua, salat sunat taubat. Yang ketiga, amal soleh. Apa itu amal soleh? Ya sedekah. Itu amal soleh. Inilah yang pertama harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai bulan ampunan. Yang kedua, sudah Mika, selesai Mi? Capek Maki? Betul. Jangan sampai kita bisa lonan justaska. Mana anak muda? Masih bisa Ji? Oke, ibu-ibu. Yang kedua, Ramadan disebut bulan puasa. Puasa sebenarnya itu bahasa Sanskerta. Itu puasa itu bahasa Sanskerta. Bahasa Islam saum. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di atasnya syiyam namanya saum. Syiyam itu menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan dari subuh sampai maghrib, itu syiyam. Kutiba alaikumus syiyam. Saum di atasnya puasa. Puasa plus. Bukan cuma maghrib sampai isya, bukan cuma makan dan minum, tapi pendengarannya dia jaga agar tidak mendengar sesuatu yang tidak ada guna. Itu namanya puasa plus. Dan tidak semua orang mampu. Kita paling puasa menahan makan, minum, dan berhubungan badan saja. Itulah bulan puasa. Ada puasa. Bagaimana kalau status seperti saya sakit? Dokter masih melarang saya puasa karena makan obat. Selesai puasa, selesai Ramadan dan sehat, bayar. Apa itu fidyah? Membayar jumlah seperti apa makanannya satu hari. Kalau satu hari ibu makan, tentu beda ibu dembecak dengan ibu kepala dinas, pasti beda makannya. Ya kan? Kalau dembecak Indomie satu bungkus oke Mi. Berarti 3.000 ji. Kalau ibu kepala dinas ada sayurnya, ada ikan bakarnya, ada pecelnya, ada lomboknya, ada ikannya, ikan bakar, ikan goreng. Ya kan? Satu kali makan mungkin 100.000. Maka dia harus mengeluarkan satu hari 2 kali makan 200.000. Kapan dikeluarkan? Tiap hari. Bukan dibilang kumpul di 1 bulan. Kenapa Ustaz? Tidak ada orang makan 1 hari untuk 3 bulan, 1 bulan. Jadi tiap hari dikasih keluar. Begitu juga orang tua yang sudah tidak bisa puasa. Begitu juga sakit yang dokter katakan seumur hidup kau sudah tidak bisa puasa. Kalau saya insya Allah masih bisa aja. So, doakan kak saya sembuh, baru saya ganti yang lepas.